kita sulia. Pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama, meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik. Ya, anak-anak boleh, salah satunya boleh memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, Siren, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Ya, semoga Pak Guru dapat anak-anak dalam keadaan yang sehat-sehat, apalagi pada saat masa sekarang ini, masa pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan kita mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker supaya kita tetap mencegah penularan daripada virus corona yang saat ini sementara mewabah. Ya. Baik anak-anak, sekarang anak-anak boleh tempati tempat duduk secara berkelompok, duduk yang rapi, supaya bertanda bahwa anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, kita boleh lihat di depan kita dalam tayangan di papan tulis. Hari ini kita akan belajar tentang matematika dengan tema bilangan bulat negatif. Materi pembelajaran kita penjumlahan bilangan bulat negatif. Dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan menyimak tayangan video YouTube tentang operasi penjumlahan bilangan bulat negatif secara saksama, anak-anak dapat menelaah, merinci, menguraikan, bahkan memecahkan operasi penjumlahan bilangan bulat. Tapi sebelumnya sepertinya anak-anak lesu ini, loyo-loyo ini. Ayo kita bangkit berdiri. Kita sama-sama coba dengan ice breaking. Semangat. Kita masuk pada pembelajaran kita, operasi penjumlahan bilangan bulat. Namun sebelumnya Pak Guru mau tanya, anak-anak pernah dapat sebelumnya pembelajaran tentang operasi penjumlahan bilangan bulat? Ada yang sudah tahu mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat? Baik, kalau belum ada, kita coba berikut ini. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9.
Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat? Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya, dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Dalam video tadi, kita dapat mengenal bilangan bulat lewat diagram panah. Sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif
atau negatif. Seperti pada slide di papan, arahnya ke kanan, panjangnya 6 satuan, berarti bilangan yang ditunjuk di sana adalah positif 6. Yang kedua, dari 0 bergeser ke sebelah kiri, arahnya ke sebelah kiri, sepanjang 6 satuan atau 6 langkah. Berarti bilangan tersebut adalah negatif 6. Jadi di sini kita mengenal bilangan bulat positif, yaitu pada sebelah kanan, dan bilangan bulat negatif pada sebelah kiri. Mencoba untuk mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan tanda yang sama. Tanda yang sama dalam arti positif dengan positif. Contoh, hitunglah 3 ditambah 2. Nah, kita bergeser pada, sebelum kita bergeser, kita bertumpu pada titik 0. Titik 0. Yang pertama, mulai dari 0, geser 3 satuan ke kanan, karena bilangan 3 yang dimaksud adalah positif. Seperti ini. Bergeser ke kanan sepanjang 3 satuan atau 3 langkah. Kemudian bergeser lagi ke kanan sepanjang 2 satuan atau 2 langkah, sehingga menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang dimaksud di sini adalah positif, tanda yang sama ya. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami? Berikut Pak Guru kasih contoh lagi yang kedua, masih menggunakan tanda yang sama, tetapi di sini tandanya negatif dengan negatif. Yang pertama, langkah pertama adalah negatif 4 ditambah dalam kurung negatif 2. Yang anak-anak pegang dan ada juga di layar ya, bisa dilihat 2 langkah lagi, sehingga menjadi negatif 4 ditambah negatif 2 menjadi negatif 6. Itu penjumlahan pada tanda yang sama. Berikut, slide yang berikut, penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Tanda yang berbeda. Ada 5 positif ditambah dengan 2 negatif. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Setiap kali kita menjumlahkan, kita harus berada di titik 0. Jadi seperti tadi, kita bergeser atau kita mulai dari 0, bergeser 5 satuan ke kanan. 5 satuan ke kanan karena bilangan positif. 5 satuan ke kanan. Seperti pada gambar itu, anak panahnya ke kanan, panjangnya 5 satuan. Terus kita bergeser lagi 2 satuan ke kiri. 2 satuan, kiri di mana? Kiri sebelah sini, berarti 2 satuan. Ya, akan ditunjukkan lewat slide ini. 2 satuan ke kiri. Itu anak panah warna biru. Lihat di slide di papan. Sehingga menjadi 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. 3 positif. Ya. Ini penjumlahan dengan tanda yang berbeda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Sekarang contoh yang kedua dengan penjumlahan dengan tanda yang berbeda, bilangan negatif dan bilangan positif. Tadi pertama bilangan positif dengan negatif ya. Sekarang balik, negatif dan positif. Tapi tandanya ada 2 sehingga berbeda. Awal mula bergeser, bertumpu dari 0. Kita melihat di sini, bilangan pertama ini apa? Negatif atau positif? Karena dia negatif, kita dari 0 bergesernya ke mana? Ke mana? Ke sebelah mana dari 0? Kiri atau kanan? Kiri. Jadi 4 langkah ke sebelah kiri. Nah, seperti pada gambar ini.
4 langkah. Itu menunjukkan bahwa negatif 4. Ya. Jangan diam, nah. Ya. Ya, yang berikut. Masih pada tanda yang berbeda. Tadi yang positif ditambah negatif. Sekarang negatif ditambah atau dijumlahkan dengan bilangan positif. Berawal dari titik 0, kita akan bergeser ke sebelah kiri karena dia bilangan negatif. Sehingga seperti ini. Mulai dari 0, geser 4 satuan ke sebelah kiri. Menjadi seperti ini. Ditandai dengan anak panah. Setelah itu, geser 3 langkah atau 3 satuan ke sebelah kanan, ya. Jadi seperti ini. Bergeser 3 langkah atau 3 satuan ke sebelah kanan. Sehingga menjadi negatif 4 ditambah negatif positif 3 menjadi negatif 1. Ya, negatif 1. Sampai di sini anak-anak mungkin ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak bertanya, boleh dilihat pada LKPD yang sudah dibagikan. LKPD, silakan ambil LKPD-nya. Ambil LKPD-nya, bisa dilihat di situ. Ada tugas yang bisa diselesaikan sekarang ini. Nanti setelah mendiskusi dengan teman dalam kelompok, sebentar selesai bisa dikumpulkan memang Pak Guru bawa hasilnya. Baik anak-anak, sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah? Ya, baik. Kita bisa mendengarkan salah satu dari teman-teman yang sudah selesai kerja LKPD-nya, boleh membacakan hasilnya di depan. Silakan. Ya, Untung. Ya, mari kita kasih tepuk tangan untuk Untung. Silakan, Umbu. Ya, harus tetap memakai masker ya, supaya bisa tetap menjaga penyebaran virus corona. Jangan terlalu menyebar jauh. Ya, silakan nomor itu. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 saja. Mungkin di sini supaya jangan ya, jangan bingung. 32 tambah 12 berapa? 72 tambah 5 tambah 11 berapa? 5 tambah 5 tambah 20 tambah 20 9 tambah 5. Ya, baik. Boleh kembali ke tempat duduk. Bu Untung, terima kasih. Ya, dia sudah berani membacakan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas. Itu bertanda bahwa Bu Untung sudah berani menunjukkan rasa percaya dirinya ya. Jadi teman-teman yang lain, anak-anak yang lain juga harus bisa seperti Bu Untung, sehingga semua boleh merasa percaya diri datang di depan baca ya. Baik, jadi yang lain boleh menyelesaikannya atau sudah selesai semua? Sudah? Baik, sebentar Pak Guru kumpul. Pak Guru akhiri pertemuan kita pembelajaran matematika tentang operasi penyuluhan bilangan bulat. Cukup sampai di sini. Jadi Pak Guru akan memberikan evaluasi. Ada instrumen yang sudah Pak Guru bagikan itu, boleh dilihat, diambil, dilihat, dikerjakan di rumah. Sebentar sore Pak Guru ambil. Selesai pembelajaran ini, Pak Guru langsung kumpul kalau bisa, kalau sudah selesai. Bisa anak-anak? Bisa. Ya, baik. Sebelum kita kembali ke rumah kita boleh mengakhiri dengan doa bersama.
satu orang pimpin kita di dalam doa. Ya, Siren, silakan Siren. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih buat Siren. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.